Video kali ini membahas tentang sudut berelasi. Sudut berelasi ini masih bagian dari trigonometri. Sebelum masuk ke sudut berelasi, kalian harus kenalan dulu sama yang namanya sudut istimewa. Sudut istimewa itu terdiri dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di luar sudut-sudut yang tadi disebutin, itu bukan sudut istimewa. Nah, di sebelah kirinya itu ada sinus, kosinus, dan tangen, atau disingkat dengan sin, cos, tan. Cara bacanya gimana? Contohnya, misalnya yang ditanyainnya itu adalah cos 60 derajat. Cos 60 derajat ini setengah. Tahu dari mana? Kalian lihat jajaran cos, berarti ini kan? Ya, yang menjadi 60 derajat, oh sebelah sini. Cos 60 derajat ini, karena dia ada di kotak 60 derajat. Gitu ya cara bacanya. Terus kalau misalnya ditanya tan 0 derajat, kalian cari tan 0 derajat itu sebelah mana? Cari dulu baris tan, yang sebelah mana? Yang sebelah sini kan? Nah ini, terus 0 derajat, oh ini, gitu. Kalau misalnya tan 90 derajat, oh ya udah ini, tak terdefinisi, gitu. Jadi lihatnya baris sinus kosinus tangannya dulu, gitu. Terus misalnya ditanya lagi sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu berarti yang mana? Yang ini, setengah akar 2, karena ini sin. Jadi jangan nyasar. Misalnya ditanya sin 45 derajat, oh jawabannya ini, salah ya. Itu mah tan 45 derajat gitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, sin 210 berapa? Tan 300 derajat berapa? Dan sin 135 derajat berapa? Kalian pasti akan bingung karena di sini hanya tersedia dari 0 derajat sampai 90 derajat. Seperti yang Ibu katakan tadi di awal, kalau misalnya lebih dari sudut-sudut yang disebutkan tadi atau tidak termasuk sudut istimewa, ya mereka bukan sudut istimewa. Karena mereka bukan termasuk sudut istimewa, maka kita akan menggunakan konsep sudut berelasi, ya. Di sudut berelasi ini kita akan menggunakan 4 kuadran pada diagram Kartesius. Yang pertama kuadran 1 sebelah sini, kemudian kuadran 2, kuadran 3, dan yang terakhir kuadran 4. Kalian harus mengingat letaknya, gak boleh ketukar. Nah sekarang yang akan Ibu jelaskan yaitu apa sih ini fungsinya yang warna kuning. Di kuadran 1 itu derajatnya dari 0 sampai 90 derajat ya, yang termasuk kuadran 1. Jadi nggak boleh lebih dari 90 derajat. Sedangkan kuadran 2, dia itu derajat yang termasuk di kuadran 2 dari 90 sampai 180. Kemudian kuadran 3 itu dari 180 sampai 270 derajat. Dan yang terakhir di kuadran 4 dari 270 sampai 360 derajat. Jadi dari kuadran 1 ke kuadran 2 itu nambah 90, 90, 90 gitu kelipatannya. Maksudnya kayak gimana? Misalnya ada pertanyaan kayak gini, 80 derajat itu terletak di kuadran berapa? Kalian lihat batas-batas di masing-masing kuadran. Dia itu termasuk di kuadran berapa yo? Di kuadran 1, karena kuadran 1 itu tadi apa? Dari 0 sampai 90 derajat. Kemudian yang kedua, 200 derajat terletak di kuadran berapa yo? Tebak dulu. Di kuadran 3 ya. Kemudian 150 derajat terletak di kuadran berapa? Di kuadran 2, karena dia itu di antara 90 dan 180. Dan yang terakhir 310 terletak di kuadran berapa? Di kuadran 4, karena dia terletak di antara 270 dan 360 derajat. Gitu ya. Kalian harus bisa nentuin kuadrannya, itu syarat utamanya. Kemudian yang harus kalian tahu di sudut berelasi ini yaitu nilai perbandingan trigonometri yang positif di masing-masing kuadran. Di sini Ibu akan menerapkan yang positifnya aja biar kalian mengingat yang positifnya aja biar mudah gitu. Di kuadran 1, semua perbandingan trigonometri itu bernilai positif, artinya nilai sinus, kosinus, dan tangen bernilai positif gitu ya. Terus di kuadran 2 yang bernilai positif itu hanya sin. Maka nilai cos sama tan itu bernilai negatif. Ingat ya, di kuadran 2 itu cuma sin aja yang bernilai positif. Kemudian nilai tangen di kuadran 3 itu yang positif. Dan yang terakhir di kuadran 4 yang bernilai positifnya itu cos aja. Jadi yang harus kalian ingat itu di kuadran 1 semuanya positif, di kuadran 2 cuma sin, kuadran 3 cuma tan, dan di kuadran 4 cuma cos gitu ya. Kemudian contohnya kayak gimana? Nilai sin 80 derajat bernilai berapa? Tadi sin 80 derajat itu di kuadran berapa? Di kuadran 1.
Lihat di kuadran 1 itu semuanya positif, berarti dia positif. Kemudian cos 200 derajat, tadi 200 derajat di kuadran berapa? Kuadran 3. Oh, ternyata di kuadran 3 yang nilainya positif cuma tan, sedangkan ini yang ditanyain cos, berarti dia negatif. Terus tan 150 derajat, 150 derajat dulu, tadi di kuadran berapa? Kuadran 2 ya. Di kuadran 2 yang nilainya positif itu cuma sin, berarti kalau tan negatif. Dan yang terakhir misalnya cos 310 derajat. Bernilai berapa? Bernilai apa? Nah, dia kan di kuadran 4. Karena di kuadran 4 cos itu positif dan ini cos 310, maka dia bernilai positif. Itu ya, itu 2 poin yang harus kalian tahu di sudut berelasi. Oke, setelah kalian memahami konsep sudut berelasi yang sebelumnya Ibu jelaskan, kita kembali lagi ke pertanyaan awal tentang mencari nilai sudut gitu ya. Kalau misalnya ditanya sin 210 derajat itu berapa, tan 300 derajat berapa, dan sin 135 derajat itu berapa. Karena mereka tidak termasuk sudut istimewa, maka kita akan menggunakan sudut berelasi. Nah, ini adalah diagram kartesius sudut berelasi, ya kan, yang barusan dijelasin, sama yang di bawahnya itu adalah tabel sudut istimewa. Kalian perhatikan tulisan yang berwarna merah yang ada 180 derajat dikurangi titik-titik, 180 derajat ditambah titik-titik, dan 360 derajat dikurangi titik-titik. Itu akan menjadi patokan untuk kalian menghitung nantinya. Ibu harap itu memudahkan kalian. Oke, ke pertanyaan pertama. Di sini tadi ditanyanya itu sin 210 derajat itu berapa? Nah, ingat-ingat 210 derajat itu di kuadran berapa? Kuadran berapa yo? Kuadran 3 ya. Nah, karena dia di kuadran 3, kita akan menggunakan tulisan yang berwarna merah, yaitu 180 derajat ditambah titik-titik. Jadi si yang warna-warna merah itu menjadi patokan ya. Ini udah Ibu kotakin kuning. Kemudian kita hitung sin 210 derajat itu adalah sin 180 ditambah 30 dari mana Bu? Kita lihat di tulisan yang warna merah tadi, 180 ditambah titik-titik gitu. Titik-titiknya itu dapat dari mana? 180 ditambah berapa dia biar jadi 210? Ya 180 ditambah 30 gitu ya. Kenapa enggak 180 atau misalnya kenapa enggak 200 ditambah 10? Enggak, karena patokannya itu yang tulisannya warna merah tadi ya. Jadi 180 ditambah berapa biar jadi 210? Ternyata jawabannya adalah 30, makanya titik-titiknya itu diisi dengan 30. Kemudian itu sama dengan sin 30. Itu kita ambil yang hasil yang ditambahkannya tadi, itu titik-titiknya. Sin 30 ini udah diwarnain kuning gitu ya. Nah, sin 30 itu berapa? Kalian lihat di mana? Di sudut istimewa kalau misalnya kalian belum hafal. Nah, ini sin 30 ini kan tabel sin. 30 derajat itu yang setengah. Kemudian kalian perhatikan 210 derajat itu dia di kuadran 3. Dan di kuadran 3 nilai sin itu bernilai negatif ya. Maka setelah kalian menulis setengah tadi, kalian harus menambahkan tanda negatif di depannya. Karena nilai sin 210 derajat itu kan di kuadran 3, sedangkan sin di kuadran 3 itu dia negatif. Jadi kesimpulannya sin 210 derajat itu adalah negatif setengah. Itu ya, semoga mudah dipahami. Setelah penjelasan dari yang nomor 4 atau nomor yang sebelumnya itu, kalian coba ini mencari nilai tan 300 derajat. Kalian boleh pause dulu videonya. Kalau misalnya udah selesai, kalian boleh lihat pembahasannya. Gitu. Karena Ibu sekarang akan membahas untuk mencari tan 300 derajat. Sama kayak langkah sebelumnya, prosesnya sama, cuma beda angka. Kalian harus tahu patokannya dulu, atau kalian cari tahu dulu tan 300 derajat atau 300 derajat itu termasuk kuadran berapa? Kuadran 4, karena dia di antara 270 dan 360. Berarti patokan yang dipakai itu yang mana? Yang 360 derajat dikurangi titik-titik ya. Nah, ini tan 360 derajat dikurangi 60 derajat. Tahu dari mana 60 derajat? Kalian cari tahu 360 dikurangi berapa biar jadi 300. Jadi 300 itu adalah tujuan utama ya. Kemudian ke bawahnya itu kalian tulis tan 60 dan kalian cari tahu tan 60 itu berapa. Kalian cari di tabel sudut istimewa tan 60. Oh, yang ini gitu ya. Tan 60 itu adalah akar 3.
gitu. Kemudian kalian tentuin, balik lagi, 300 derajat itu dia di kuadran 4. Kalian lihat di kuadran 4, oh yang positifnya cuma cos, berarti kalau tan dia nilainya negatif. Karena yang kalian tulis tadi sebelumnya positif, berarti kalian harus nambahin tanda negatif di depannya. Sehingga nilai tan 300 derajat itu adalah negatif akar 3 gitu. Dan yang terakhir itu mencari nilai dari sin 135 derajat. Ingat, 135 derajat itu di kuadran berapa? Di kuadran 2 ya. Berarti patokannya 180 derajat dikurangi berapa? Biar jadi 135 derajat dikurangi 45 derajat. Oh ya, Ibu mau ngasih tahu, buat ngisi warna kuning ini atau titik-titik ini ya, pasti melibatkan sudut istimewa. Jadi pasti isinya kalau misalnya enggak 0, dia 30, kalau enggak 30 45, kalau enggak 45 60, kalau enggak 60 ya 90 gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya selain 0, 30, 45, 60 dan 90 kalian akan kesulitan mencarinya. Tuh ya. Next, setelah itu berarti ke bawahnya gimana? Sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Kalau kalian lupa, kalian lihat di mana? Di tabel sudut istimewa ya. Terus kalian ingat-ingat tadi 135 derajat itu di kuadran berapa? Kuadran 2 ya. Kalau di kuadran 2 yang bernilai positif itu adalah sinus. Oh, kebetulan ini sin 135 derajat, berarti dia positif. Karena dia positif nggak perlu ditulis ulang. Ya udah, berarti kesimpulannya sin 135 derajat itu adalah setengah akar 2. Gitu ya. Sekian video tentang sudut berelasi ini. Terima kasih atas perhatiannya.